Ramjit, pria parubaya asal India, berdiri di depan gerobak martabaknya sambil menyapa pengunjung pasar malam, rame hore, dan orang-orang kerap mengomentari postur tubuhnya yang pendek namun berisi serta kumis jelantirnya yang mencolok. Ia sudah lama tinggal di Indonesia, terbiasa berpindah-pindah mengikuti pasar malam yang berganti lokasi setiap 3 bulan, sehingga ia mengenal banyak pedagang dan pelanggan setia. "Martabaknya 2, Bang Ramjit," seru seorang pembeli yang tampak tergoda oleh wangi lezat yang menyeruak dari wajan panas. Lalu Ramjit pun cekatan menyiapkan adonan sembari menaburi coklat dan keju. Sambil terus bekerja, Ramjit sesekali mendengar obrolan para pedagang yang membahas para preman pasar malam, di mana nama Riko, Macan, sering disebut-sebut sebagai pemimpin geng berbahaya. Beberapa pedagang memperingatkan bahwa geng Riko menagih upeti perlindungan dengan jumlah yang semakin tidak masuk akal, dan siapapun yang menolak akan dibuat kapok. Ramjit hanya tersenyum dan menunduk sopan setiap kali topik itu muncul, namun matanya menyiratkan kewaspadaan seolah-olah ia sudah memprediksi gelombang badai yang akan datang. "Biasa saja Pak, yang penting kita hati-hati," ucap Ramjit singkat saat seorang penjual gulali menyinggung rencana aksi geng preman, seakan enggan mengulas lebih lanjut. Saat malam semakin larut, ia membereskan gerobak dengan rapi lalu menutup kanopi, memastikan seluruh perkakas tersusun agar mudah diangkut ketika pasar malam pindah ke desa lain. Gerakan Ramjit terlihat terlatih, tangkas, dan terukur, meski ia tampak sekadar menata adonan sisa dan peralatan masak, memberi kesan ada sesuatu yang tersembunyi di balik sosoknya. Ia lantas menarik nafas panjang sebelum meninggalkan area pasar malam, menatap bulan purnama dengan tatapan tajam seolah teringat masa lalu yang belum pernah diungkapkan kepada siapapun. Riko, Macan, bertubuh kekar dengan tato harimau di lengan, muncul di tengah keramaian pasar malam sembari menarik kerah baju seorang pedagang yang menunggak setoran. Diikuti 5 anak buahnya yang tampak ganas, Riko mendekati gerobak sate dan langsung menampar pedagangnya hanya karena kurang memberi upeti Rp5.000. "Gewe nggak mau alasan, duitnya mana?" bentak Riko dengan suara parau, memancing rasa takut di hati para pedagang lain yang menyaksikan kejadian itu. Ketika orang-orang berusaha menghindar, Riko menancapkan tatapan bengis seakan memperingatkan bahwa tak ada seorang pun yang boleh melawan atau mengadukan aksi brutal ini. Geng ini sudah terbiasa beroperasi di berbagai pasar malam, terutama karena mereka mendapat perlindungan dari oknum polisi yang siap membungkam siapa saja yang mencoba melapor. Salah satu anak buah Riko, seorang pria berambut cepak bernama Doni, cekikikan sambil merampas uang kembalian dari pedagang es cendol, menambah kengerian di suasana pasar. "Jangan nekat, atau lu bakal rugi," sindir Doni sembari menendang kaki pedagang yang berusaha protes, membuat kerumunan pedagang lain ciut nyali. Riko kemudian menyeringai puas saat melihat mereka tunduk, dan ia melangkah menuju gerobak martabak, seolah hendak memperlihatkan dominasinya di hadapan semua orang. Ramjit sedang sibuk menyiapkan pesanan pelanggan, tanpa menoleh sama sekali ketika Riko mendekat, padahal suasana sudah menjadi tegang di sekitarnya. Tepat saat Riko berdiri di sisi gerobak, ia sekilas menatap kumis jelantir Ramjit dengan sorot menghina, sebelum meninggalkan gerobak tersebut karena melihat bahwa setoran Ramjit tampak lengkap. Pagi harinya, pasar malam baru saja dibuka ketika para pedagang mendengar kabar ada kelompok preman baru yang akan bergabung dengan Riko, Macan, menambah lapisan ancaman. Ramjit menyiapkan adonan martabak dengan tenang, namun ia tak bisa mengabaikan atmosfer waspada yang melingkupi teman-teman pedagangnya. "Bang Ramjit, sebaiknya kita cari jalan keluar," bisik seorang penjual nasi goreng yang khawatir karena upeti semakin mencekik omzet mereka. Namun Ramjit hanya mengangguk tipis dan melanjutkan pekerjaannya, menutupi kegundahan dengan senyum ramah setiap kali pelanggan mampir. Siang menjelang sore, seorang pedagang mainan anak didatangi 2 preman baru yang menuntut pembayaran ganda, hingga membuat pedagang itu hampir pingsan karena syok. Keributan kecil terjadi ketika sang pedagang menolak, lalu mereka mendorong gerobak mainan hingga sebagian barangnya hancur, menambah ketegangan yang merembet ke seluruh pasar. Beberapa orang mencoba menenangkan, tetapi kehadiran Riko dan geng lamanya justru memperparah suasana karena mereka menganggap pedagang tidak mau bekerja sama. Ramjit mengamati semua ini dari sudut gerobaknya, sementara tangan kekarnya mengepal erat seolah menahan letupan amarah yang nyaris tak terkendali. Seorang ibu penjual gorengan menjerit memohon pertolongan ketika gerobaknya juga menjadi sasaran preman, membuat Ramjit terpanggil untuk bertindak namun ia masih menahan diri. Tolong siapapun, mereka sudah kelewatan," teriak sang ibu putus asa, menatap sekeliling mencari harapan di tengah situasi yang semakin kacau. Menjelang malam,
salah satu anak buah Riko yang bernama Budi mendatangi gerobak Ramjit dan meminta tambahan, uang damai, di luar kesepakatan semula. Ramjit menolak halus sambil berkata, "Maaf, saya sudah bayar semua, tolong jangan memaksa." Namun Budi tidak terima penolakan itu. Tanpa peringatan, Budi menendang kaki gerobak hingga membuat adonan martabak tumpah berantakan dan pelanggan berlarian menjauh karena terkejut. Tindakan brutal itu memicu keheningan sesaat. Sebelum akhirnya Ramjit menatap Budi dengan sorot mata dingin, sesuatu yang jarang terlihat dari sosoknya yang biasanya kalem. Budi membalas tatapan itu dengan ejekan, lalu menendang ulang kerangka gerobak sampai salah satu rodanya copot dan wajan terlempar. "Kau pikir siapa dirimu berani membantah geng Riko?" bentak Budi, menantang Ramjit untuk melawan. Ramjit diam, namun tangannya gemetar menahan amarah ketika melihat gerobak yang ia rawat dengan susah payah kini hancur di hadapannya. Kerumunan pedagang dan pengunjung mulai berkumpul, sebagian menahan napas karena menduga pertikaian ini bisa menjadi pemicu kekacauan besar. Riko muncul tak lama kemudian dan hanya tertawa kecil, menepuk bahu Budi sambil berkata, "Biar dia tahu tempatnya," lantas berbalik meninggalkan puing-puing gerobak. Wajah Ramjit menegang, tetapi ia membiarkan Riko dan anak buahnya pergi, sementara para pedagang lain menatap iba dan bertanya-tanya seberapa lama Ramjit bisa bertahan dengan sikap diamnya. Di sela malam yang hening, Ramjit duduk di dekat puing gerobaknya sambil membersihkan sisa adonan dan mengenang masa lalunya sebagai prajurit elit di India. Ia pernah bergabung dalam satuan anti-teroris, menjalani pelatihan keras yang mencakup bela diri tangan kosong dan taktik penyusupan. Suatu hari, ia kehilangan seluruh keluarganya dalam sebuah konspirasi yang melibatkan oknum polisi korup di kotanya, membuatnya putus asa dan melarikan diri ke Indonesia. Kenangan pahit itu muncul lagi dalam benaknya, terutama saat ia melihat kesewenang-wenangan preman yang dilindungi aparat, mengingatkannya pada tragedi lamanya. "Aku tidak ingin ulangi tragedi itu," gumam Ramjit pelan, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melibatkan diri dalam kekerasan yang tak perlu. Namun, ia sadar bahwa situasi di pasar malam ini semakin parah dan mirip dengan kondisi yang pernah ia hadapi di negara asalnya. Ia kemudian merapikan beberapa bagian gerobaknya yang masih bisa diselamatkan, meski sebagian besar sudah rusak berat. Seorang pedagang sayur datang menghampiri menawarkan bantuan. "Bang Ramjit, kalau butuh kayu atau peralatan, kasih tahu saja," yang disambut Ramjit dengan anggukan penuh terima kasih. Bersamaan dengan itu, Ramjit teringat akan ilmu bertarung yang ia pendam rapat-rapat, sesuatu yang membuatnya gelisah karena ia tak mau kembali ke jalan kekerasan. Menjelang fajar, Ramjit menutup matanya sambil bergumam, "Jika mereka terus meneror, aku tidak akan tinggal diam." Kendati ia berharap semua ini masih bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Pagi berikutnya, Riko menugaskan Budi dan Doni untuk menyisir tiap gerobak dan menagih upeti tambahan, memaksa pedagang-pedagang kecil menggadaikan barang pribadi mereka. Pasar malam menjadi sunyi di siang hari karena semua orang sibuk mencari cara agar bisa membayar tuntutan geng, sementara Ramjit hanya sempat memperbaiki roda gerobaknya dengan alat seadanya. Seorang pedagang kopi mengeluh pada Ramjit, "Bang, rasanya mau gulung tikar, enggak kuat bayar," dan Ramjit membalas dengan tatapan prihatin. Di tengah suasana muram, tiba-tiba Riko muncul dan mengumumkan bahwa ia ingin mengadakan pertunjukan sabung ayam ilegal malam ini di area parkir. "Kalau ada yang mau taruhan, silakan datang, tapi ingat bayar cicilan upeti dulu," teriak Riko sambil tertawa, memperlihatkan giginya yang kuning akibat sering merokok. Ramjit memperhatikan dari kejauhan, tangannya kembali mengepal, menyadari bahwa Riko semakin berani dan tak segan menambah sumber pemasukan dengan kegiatan ilegal. Doni sempat menghampiri Ramjit dan menepuk pundaknya, berbisik, "Kalau nggak mau nasib martabakmu hancur lagi, siapin duit tambahan," yang dibalas Ramjit dengan diam penuh amarah terpendam. Beberapa pedagang mulai mencari perlindungan sendiri, ada yang diam-diam melapor ke polsek setempat, namun mereka tak menyadari adanya oknum polisi korup yang melindungi geng Riko. Ramjit mendengar desas-desus itu dan semakin yakin bahwa situasi kali ini persis seperti tragedi di India, di mana penegak hukum justru menjadi pelindung kejahatan. Malam pun tiba, pasar semakin ramai, tetapi suasana mencekam karena semua orang takut insiden-insiden berikutnya akan segera terjadi. Sekitar pukul 21.00, suara musik dangdut dari panggung hiburan pasar malam terdengar nyaring, sementara di area parkir berlangsung sabung ayam ilegal yang disaksikan orang-orang bertampang garang. Ramjit berusaha tetap jualan martabak di dekat panggung, tetapi matanya sering melirik ke arah parkir setiap mendengar teriakan atau sorak-sorai kemenangan taruhan. Tiba-tiba,
Seorang pedagang wanita bernama Buyati berlari dengan muka pucat sambil berteriak, "Tolong, preman itu merusak gerobakku karena aku nggak mau ikut taruhan." Ramjit segera menghentikan pekerjaannya dan menoleh, melihat Buyati yang gemetar memegangi lengan kirinya yang luka akibat tergores pecahan kayu gerobaknya. Tanpa pikir panjang, Ramjit menyerahkan spatula pada pedagang sebelah lalu bergegas menghampiri Buyati, menuntunnya menuju bangku di sudut tenda untuk diperiksa lukanya. Doni muncul lagi dengan tampang menantang. "Lu mau sok pahlawannya, Ramjit?" katanya sambil menyeringai, sementara dua preman lain mengintimidasi pengunjung agar tidak mendekat. Ramjit tidak banyak bicara, ia hanya menggenggam tangan Buyati dan menggiringnya menjauh agar ia tidak terluka lebih parah, sedangkan Doni menendang gerobak Buyati semakin kuat. Beberapa pedagang lain mulai berdiri melindungi Buyati, memaksa Doni mundur untuk sejenak karena jumlah mereka cukup banyak. Namun mereka tetap gentar karena geng Riko bersenjata tajam. "Kita harus cari bantuan sebelum keadaan makin buruk," ucap salah satu pedagang. Tetapi Ramjit menatapnya sambil menggeleng, khawatir melapor polisi korup hanya akan memperburuk situasi. Di sisi lain, Riko terlihat di kejauhan mengawasi semua ini, menyalakan rokoknya sambil sesekali memukul telapak tangan kirinya dengan tangan kanan, seolah menunggu saat tepat untuk turun tangan. Beberapa jam kemudian, pasar malam sepi dari pengunjung, menyisakan tenda-tenda yang setengah tertutup dan pedagang yang kebingungan mau pulang atau berjaga dari serangan geng. Ramjit menempatkan Buyati di sebuah warung terdekat agar ia bisa beristirahat, sambil memastikan luka-lukanya diobati oleh istri pemilik warung. Di tempat lain, Riko dan beberapa anak buahnya sedang berkumpul di sebuah pos jaga kosong, menghitung hasil upeti dan keuntungan sabung ayam. Budi menyalakan lampu di pos itu, menampakkan sekotak uang lusuh yang mereka peroleh malam ini. Sementara Riko tampak puas dan berencana mengadakan sabung ayam lebih besar keesokan harinya. Tanpa mereka sadari, Ramjit bergerak cepat dalam gelap, menyelinap di balik tenda pasar malam sambil menggenggam potongan kayu tebal dari gerobak yang rusak. Ketika melihat dua preman berjaga di dekat pos, Ramjit mendekat tanpa suara dan memukul belakang kepala yang satu dengan kayu, membuatnya terjatuh tak sadarkan diri. Preman satunya kaget dan hampir berteriak. Tetapi Ramjit dengan cekatan meraih leher orang itu dan membantingnya ke tanah, membuatnya roboh seketika. "Apa itu?" Riko mendengar suara keras dari luar pos jaga, lalu memerintahkan Budi untuk memeriksa, sementara ia bersiap dengan pisau lipat yang selalu diselipkannya di saku. Budi pun keluar dan menemukan dua temannya sudah tergeletak tak bergerak, membuatnya panik dan mencari-cari siapa pelakunya di kegelapan. Ramjit bersembunyi di balik tenda dan berhasil meloloskan diri, meninggalkan pesan ancaman tak langsung kepada geng Riko bahwa ada kekuatan misterius yang siap melawan mereka. Keesokan harinya, seorang pria berseragam polisi bernama Komandan Harjo mendatangi Riko di sebuah warung kopi, tampak santai namun penuh aura intimidasi. Dengan suara rendah, Harjo menegur Riko, "Lo bikin ulah besar-besaran di sini, gue susah nutupin laporan warga," sambil menyesap kopi hitam dari gelas plastik. Riko menyandarkan punggung di kursi dan menjawab ringan, "Bukannya lu juga dapat bagian, Komandan?" Lalu tertawa kecil, menunjukkan kedekatan korup mereka. Harjo mengangguk, menempatkan sepucuk amplop coklat di atas meja, lalu berujar, "Ini jatah lo, tapi jangan sampai urusan ini bikin nama gue tercoreng." Di luar warung, Doni tampak berjaga sembari waspada pada orang-orang yang lalu lalang, memastikan tidak ada yang menyadap pertemuan penting itu. Riko kemudian mengeluh tentang serangan malam sebelumnya, menyebutnya sebagai orang tak dikenal, yang harus dihabisi sebelum merusak bisnis mereka. Harjo hanya tertawa kecil, menukas, "Kalau cuma satu orang, bakar aja pasar malam itu, nanti gue bikin laporan kebakaran biasa," menambah jelas betapa dalamnya korupsi yang terjadi. Riko setuju dan merencanakan aksi balas dendam terhadap siapapun pelakunya, tanpa tahu bahwa pelaku itu adalah penjual martabak yang selama ini ia remehkan. Sementara itu, beberapa pedagang di pasar malam mulai melihat gelagat aneh. Mereka menyadari kedatangan polisi tapi justru membuat situasi bukannya membaik, malah semakin tegang. Ramjit yang mendengar kabar tentang polisi yang bersekongkol dengan Riko semakin yakin bahwa langkah selanjutnya harus lebih berhati-hati jika tidak ingin terkena imbas. Menjelang senja, Ramjit kembali membuka lapaknya yang sudah ia tambal seadanya, berniat menjual martabak agar tetap mendapatkan penghasilan. Seorang pedagang muda bernama Arman datang, membawa kabar bahwa geng Riko berencana menghancurkan pasar malam dalam waktu dekat sebagai unjuk kekuatan. "Bang Ramjit, kalau kita nggak bersatu, pasti habis semua gerobak," ujar Arman dengan suara bergetar, mengungkapkan ketakutannya akan teror yang semakin menjadi.
Ramjit menatap Arman dengan tatapan tegas, tak lagi sembunyikan potensi bahaya, lalu berkata, "Saya tidak ingin kekerasan, tapi kalau mereka menyerang, kita harus bisa membela diri." Saat itulah, Ramjit melihat reaksi Arman yang seolah penasaran akan kemampuan tersembunyi Ramjit, mengingat desas-desus penyerangan misterius malam sebelumnya. Tepat di momen itu, datang dua preman meminta upeti tambahan, namun Ramjit menolak dan menaklukkan mereka hanya dengan beberapa gerakan kilat, memukau Arman. "Bang, Bang Ramjit, kok bisa secepat itu?" seru Arman kaget, sementara Ramjit hanya menghela napas, menandakan kemampuan bela dirinya mulai tak bisa ditutup-tutupi. Melihat kegesitan Ramjit, para pedagang lain yang berada di sekitar lapak pun menjadi saksi dan mulai percaya bahwa mereka punya sosok pelindung yang kuat. Walau begitu, Ramjit memperingatkan, "Saya cuma orang biasa, jangan terlalu berharap, tapi kalau kalian mau selamat, kita harus kompak," menegaskan perlunya persatuan. Dalam hati, Ramjit sadar kekuatannya sebagai mantan prajurit elit akan terus tertarik keluar karena situasi di pasar malam ini semakin menuntut aksi nyata. Setelah menyaksikan kehebatan Ramjit, Arman menjadi orang pertama yang menawarkan diri membantu, meski kemampuannya terbatas sebagai penjual minuman ringan. "Bang, saya punya kenalan tukang sound system, mungkin dia bisa bantu bikin semacam alarm atau sinyal kalau ada penyerangan," usul Arman sambil menunjukkan nomor kontak di ponselnya. Ramjit menyetujui rencana itu dan menganjurkan para pedagang lain agar bersiap, minimal memiliki alat apapun untuk melindungi diri jika geng Rico membuat onar. Malam harinya, Arman mengumpulkan sejumlah pemuda pasar malam, meminjam lampu sorot dan speaker, lalu mulai menyusun strategi sederhana di sudut lapangan parkir. Ramjit bergabung, memberikan tips mengenai formasi penjagaan. "Kalian bisa berkelompok, yang satu pegang senter, yang lain pegang tongkat kayu, minimal untuk memberi peringatan." Beberapa pedagang tampak ragu, tetapi melihat keseriusan Ramjit dan Arman, mereka memberanikan diri berlatih di area belakang tenda dengan gerakan bertahan dasar. Di saat bersamaan, seorang anak buah Rico yang bernama Doni ternyata diam-diam memperhatikan gerakan itu dari kejauhan, hendak melaporkannya kepada Rico. Namun, Doni tampak ragu ketika menyaksikan semangat kebersamaan para pedagang, membuatnya mengingat masa kecilnya yang hidup dalam ketakutan karena ulah preman di kampungnya. "Apa ini benar ya jalanku?" gumam Doni pada diri sendiri. Lalu ia mengurungkan niat untuk segera memberitahu Rico karena hatinya mulai goyah. Sementara itu, Ramjit berpesan pada Arman dan kelompok kecil mereka, "Kita tidak berencana menyerang, tapi kalau pasar ini diserang, kita harus siap bertahan," menutup sesi latihan malam itu dengan rasa optimis. Keesokan malamnya, Rico mengerahkan puluhan preman dari berbagai daerah, membawa senjata tumpul dan tajam, mengancam akan membakar tenda-tenda di pasar malam. Begitu mereka tiba, suara teriakan dan bentakan terdengar, membuat para pengunjung berlarian menyelamatkan diri, sedangkan para pedagang segera bersiap di posisi masing-masing. Arman menyalakan lampu sorot dan speaker, meneriakkan peringatan, "Awas, mereka datang dari sebelah timur," agar para pedagang bisa segera berlindung di balik gerobak. Ramjit muncul di tengah kerumunan, membawa sebatang pipa besi sebagai alat perlindungan, lalu menahan gerak maju beberapa preman yang ingin menghancurkan gerobak martabak. Terjadilah bentrokan fisik sengit di beberapa sudut, di mana sekelompok pemuda pasar malam mencoba memukul mundur preman dengan tongkat dan segala alat seadanya. Geng Rico sempat kewalahan karena tak menyangka para pedagang bersatu, namun Rico sendiri menampilkan keberingasan, menjatuhkan dua pemuda dengan sekali tebas stik baseball. Sembari menangkis serangan preman, Ramjit menerjang ke arah Rico. Namun Rico mundur dan memerintahkan anak buahnya mengepung Ramjit. Suara pukulan, dentingan senjata, dan jeritan orang-orang terdengar di mana-mana, menjadikan area pasar malam berubah bak medan perang dalam kegelapan malam. Beberapa gerobak terbakar, menimbulkan kobaran api yang membuat suasana semakin menegangkan, sementara asap memenuhi area dan membuat orang sulit bernapas. Pada akhirnya, Ramjit berhasil menggagalkan upaya pembakaran massal meski pasar malam rusak parah. Namun konflik ini belum berakhir karena Rico masih leluasa mengancam. Keesokan harinya, Komandan Harjo muncul di lokasi pasar malam yang sudah porak-poranda, berpura-pura memeriksa kerusakan dan mengambil keterangan saksi. Namun, para pedagang yang tahu kecurangan Harjo hanya bisa menahan kesal, karena mereka yakin laporan mereka tak akan ditindaklanjuti secara adil. Harjo menghampiri Rico dan berbisik pelan, "Terlalu berlebihan, gue kerepotan berurusan sama laporan ini," sambil mengusap peluh di dahinya. Rico balik membentak, "Lo yang janji bakal bersin, kalau begini caranya,
GW bisa balas dendam lebih brutal lagi, menunjukkan kalau hubungan mereka juga mulai memanas. Sambil mengedarkan pandang, Harjo menyadari para pedagang mulai menaruh curiga pada kedatangan polisi yang justru tidak memberi rasa aman. Nanti GW kasih perintah, tangkap beberapa orang buat kambing hitam, tapi tangkap si Ramjit juga, dia biang kerok, kata Harjo sambil mengancam akan menjebak Ramjit dengan tuduhan palsu. Mendengar kabar ini, beberapa pedagang langsung memberitahu Ramjit agar waspada, karena kemungkinan ia akan dijadikan target oleh oknum polisi tersebut. Ramjit tidak kaget, karena ia sudah menduga aparat setempat terlibat dalam setiap aksi geng Rico, tetapi kini ia paham bahwa posisinya benar-benar diincar. Arman menyarankan agar Ramjit pergi dari pasar malam sebelum polisi datang menangkapnya, namun Ramjit menolak. Saya belum selesai di sini, mereka akan makin sewenang-wenang kalau saya kabur. Harjo pun mempersiapkan anak buahnya, bersiap melakukan penggerebekan palsu di pasar malam untuk menangkap Ramjit dan menutupi jejak kolusi dengan geng Rico. Di tengah ancaman penangkapan, Ramjit bertemu dengan beberapa pedagang dan pemuda setempat di sebuah gudang kosong, menyusun rencana untuk menghadapi Rico dan polisi korup. Arman membawa kabar bahwa ada bukti kuat berupa rekaman video di ponselnya yang menunjukkan Harjo dan Rico sedang bertransaksi, yang akan sangat berguna jika diungkap ke publik. Kita harus cari cara agar rekaman ini bisa tersebar luas, minimal ke media lokal, kata Arman, bersemangat namun tetap khawatir keselamatannya terancam. Ramjit menimpali, saya akan mengalihkan perhatian mereka, kalian pastikan rekaman ini sampai ke tangan wartawan, sambil menegaskan pentingnya bukti. Mereka lalu berencana memancing geng Rico dan Harjo agar saling curiga, dengan menyebar isu bahwa Rico mulai berkhianat dan memegang bukti kolusi untuk menekan Harjo. Seorang pedagang bernama Pak Soleh diutus untuk menyebarkan rumor itu secara diam-diam di warung kopi dan pos ronda, sehingga para preman jadi gelisah dan Komandan Harjo meradang. Sementara itu, Ramjit berlatih tambahan dengan beberapa pemuda, memastikan mereka siap jika harus bertarung lagi menghadapi serangan lebih besar. Arman sibuk mengamankan file video di beberapa flash disk dan menghubungi seorang jurnalis lokal yang pernah menulis kasus pemerasan di pasar malam. Doni, anak buah Rico, diam-diam memantau gerakan Ramjit, tetapi belum bisa memutuskan berpihak ke siapa, mengingat hatinya terus diliputi konflik batin. Dalam tempo singkat, rencana ini tersusun cukup matang, tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengeksekusinya agar Harjo dan Rico benar-benar jatuh. Di markas sementara geng Rico, Doni memberanikan diri menemui Rico dan berkata, "Bang, kita makin kacau, bentrok terus, duit malah seret, gimana kalau kita cabut aja?" Rico langsung murka dan melempar gelas ke arah Doni, berteriak, "Mau kabur, lu pengkhianat ya," sambil menendang kursi hingga terjungkal. Doni bersikeras memperingatkan bahwa terlalu banyak tekanan dan polisi korup pun sepertinya mulai tidak sepenuhnya menutup gerakan mereka, meski masih ada kong-kali-kong. "Gue cuma kasih saran bang, kita bisa pindah ke tempat lain," ujar Doni dengan suara bergetar, menahan rasa takut tetapi juga tak mau membiarkan dirinya terjerumus lebih jauh. Rico menolak keras ide itu karena ia merasa pasar malam ini adalah ladang emas yang belum digarap sepenuhnya, sehingga ia menuduh Doni telah bersekongkol dengan musuh. Marah karena dianggap pengkhianat, Doni pun akhirnya meninggalkan markas sambil menendang pintu, menggerutu, "Kalau dia nggak mau nurun, gua bakal cari jalan lain." Sore harinya, Doni menghampiri Ramjit di sudut pasar malam yang sepi, mengaku ingin membantu menumbangkan Rico asalkan dirinya dilindungi dari kemungkinan balas dendam geng. "Kenapa baru sekarang?" tanya Ramjit curiga, tapi Doni menjelaskan, "Gue muak sama semua kekerasan ini, dan Rico nggak peduli sama orang kecil kayak kita." Ramjit menimbang tawaran Doni, lalu memutuskan bekerja sama karena Doni menyatakan punya informasi rahasia tentang jadwal pengiriman uang haram Rico ke Komandan Harjo. Kesepakatan pun tercapai di antara keduanya, menandakan babak baru, di mana seorang mantan anak buah Rico kini bersedia membuka rahasia demi menghancurkan jaringan kriminal itu. Malam itu, Doni membimbing Ramjit dan beberapa pemuda pasar malam menuju sebuah gudang kumuh di pinggiran desa, tempat geng Rico menyimpan uang hasil kejahatan dan menyelundupkan barang. Arman menunggu di luar bersama kelompok kecil bersenjata seadanya, bersiap menghalau preman yang mungkin datang sebagai bala bantuan. Ramjit dan Doni masuk diam-diam lewat pintu belakang, mendapati 4 orang penjaga sedang asyik bermain kartu di dekat tumpukan kardus berisi barang selundupan. Dengan isyarat cepat, Ramjit meniadakan suara langkahnya dan memukul telak salah satu penjaga hingga ambruk, sementara Doni meringkus penjaga lain yang mencoba berteriak. 2 penjaga tersisa sempat melawan,
Tetapi Ramjit menyergap dan melumpuhkan mereka menggunakan kuncian tangan yang dipelajari dari pelatihan militernya. Setelah keadaan aman, Arman dan teman-temannya masuk, membuka peti-peti berisi senjata tajam serta narkoba, disertai tumpukan uang lusuh yang diikat karet. Mereka mendokumentasikan temuan itu dengan kamera ponsel, bersorak tertahan karena bukti tak terbantahkan ini bisa menjebloskan Rico dan kroni-kroninya ke penjara. Namun, di luar dugaan, Rico muncul dengan puluhan anak buah yang meneriakkan ancaman, membuat Arman dan beberapa orang yang sedang memotret jadi gugup. Terjadilah bentrokan singkat di dalam gudang, di mana Ramjit berusaha mengulur waktu dengan menghadapi Rico, sementara Arman melarikan diri membawa rekaman dan foto-foto. Meski Ramjit berhasil memukul mundur beberapa preman, ia terluka akibat sabetan pisau di bahu, menahan sakit sambil terus berdiri melawan demi mengamankan barang bukti. Pertarungan sengit antara Ramjit dan Rico berlanjut di halaman belakang gudang, di mana cahaya bulan menerangi kedua pria yang saling memandang penuh kebencian. Rico menyerang ganas dengan stik baseball, berkali-kali mencoba memukul kepala Ramjit, namun Ramjit mengandalkan refleks militernya untuk menghindar meski bahunya terluka. "Lu ternyata bukan tukang martabak biasa," ejek Rico sambil mengayunkan stik dengan tenaga penuh, memaksa Ramjit menangkis dengan kedua lengan. Ramjit terdorong mundur beberapa langkah, menggigit bibir menahan nyeri, lalu membalas dengan serangan cepat ke arah rusuk Rico, membuat lawannya terhuyung. Beberapa preman hendak membantu Rico, tetapi Doni dan rekan-rekan pasar malam menahan mereka, sehingga duel utama tetap berlangsung 1 lawan 1. Rico tak mau kalah, menghunus pisau dari balik pinggang dan melukai lengan kiri Ramjit, menimbulkan luka tambahan yang cukup dalam. Meski darah menetes, Ramjit justru semakin terdorong adrenalin, meraih lengan Rico dan menghantamnya ke tanah dengan bantingan keras. "Ini pasar kita, bukan ladang maksiatmu," bentak Ramjit, sebelum memberikan pukulan pamungkas ke rahang Rico, melumpuhkannya untuk sementara. Rico terkapar menahan sakit, tak sanggup berdiri, sedangkan para preman yang melihat pemimpin mereka jatuh langsung kocar-kacir melarikan diri. Ramjit tersungkur lemas, merasakan perih di sekujur tubuh. Namun ia berhasil mempertahankan kemenangan penting untuk sementara waktu. Beberapa saat setelah pertarungan, Komandan Harjo datang dengan sirene polisi palsu, berpura-pura hendak menangkap penjahat tapi sebenarnya ingin menyingkirkan semua bukti. Ia menegur keras anak buahnya untuk menyita semua barang di gudang, tetapi Doni dengan cepat merekam aksi Harjo yang menyembunyikan uang haram ke dalam mobil dinasnya. "Cepat bersihkan tempat ini, hancurkan bukti," perintah Harjo pada polisi bawahannya. Tidak menyadari bahwa Doni memvideokan setiap kata. Ramjit yang masih terluka mencoba berdiri, namun Harjo menuduhnya sebagai provokator. "Kamu yang bikin keributan di pasar malam, kami tangkap." Sebelum Harjo sempat memborgol Ramjit, Arman muncul dan berteriak, "Kami punya bukti, kami merekam semua transaksi dan aksi penggelapan ini." Harjo terkejut, matanya membelalak ketika melihat Arman mengacungkan ponsel yang menampilkan rekaman konfrontasi antara dirinya dan Rico. Serentak, beberapa pedagang lain muncul sambil bersorak, "Ini dia penjahat aslinya, polisi korup," menimbulkan kegemparan di sekitar gudang. Harjo panik, memerintahkan anak buahnya menangkap Arman, namun tiba-tiba banyak warga sekitar turun tangan melindungi Arman. Doni, dengan rasa nekat, menodongkan kayu ke arah Harjo. "Lu nggak bisa seenaknya lagi, semua bukti udah ada di tangan kita." Terdesak oleh kerumunan warga dan bukti video, Harjo akhirnya kabur meninggalkan lokasi, sementara Ramjit nyaris pingsan karena kehabisan darah. Keesokan harinya, Arman mengirim rekaman dan foto-foto bukti ke beberapa media lokal serta mengunggahnya ke media sosial, memancing perhatian banyak orang. Warga setempat mulai berani memberikan kesaksian, menyebutkan nama Komandan Harjo dan Rico dalam serangkaian kasus pemerasan, penganiayaan, serta pungutan liar di pasar malam. Ramjit, meski terluka, memilih tetap tinggal di rumah sakit desa, menunggu perkembangan berita, sementara para pedagang bahu-membahu menanggung biaya pengobatannya. Rekaman video Doni pun tersebar, memperlihatkan jelas bagaimana Harjo menyuruh orang-orangnya menghancurkan barang bukti, sehingga pihak kepolisian tingkat atas tidak bisa lagi menutupinya. Tim internal kepolisian membentuk satuan khusus untuk menangkap Harjo, dan mereka berhasil menemukan sang komandan sedang bersembunyi di rumah kerabatnya di luar kota. Penangkapan Harjo yang disiarkan stasiun televisi lokal membuat warga bersorak lega, sekaligus menjadi tamparan keras bagi institusi yang seharusnya melindungi masyarakat. Di saat yang sama, Rico, Macan, sudah lebih dulu ditahan karena luka parah di rahang,
dan ia tidak bisa berbuat banyak saat disodori bukti kejahatan yang menumpuk. Beberapa anak buah Rico memilih menyerahkan diri atau kabur keluar daerah, mengetahui jaringan kriminal mereka sudah terlampau terbongkar. Berbondong-bondong warga dan pedagang pasar malam mendatangi rumah sakit, menengok Ramjit yang dianggap pahlawan karena telah memancing keberanian warga untuk melawan. Ramjit merasa terharu, tidak menyangka upayanya yang awalnya sekadar membela diri justru berakhir dengan tumbangnya jaringan korupsi yang telah lama meresahkan. Beberapa hari kemudian, pasar malam Rame Hore kembali beroperasi dengan suasana yang jauh lebih damai. Pedagang-pedagang bisa bernapas lega tanpa bayang-bayang pungutan liar. Ramjit yang sudah agak pulih kembali ke lapaknya, meski gerobaknya masih belum sepenuhnya diperbaiki, namun pelanggan datang berbondong-bondong untuk sekadar berterima kasih. "Bang Ramjit, ini gerobak baru dari kami semua," ujar Arman yang datang bersama rombongan pedagang, memberikan sebuah gerobak martabak yang dipesan khusus. Ramjit menatap gerobak baru itu dengan mata berkaca-kaca, lalu menyalami semua orang dengan tulus. "Terima kasih, kalian baik sekali pada saya." Situasi keamanan sekarang dipegang oleh aparat yang lebih bersih, dan warga setempat juga membentuk tim ronda agar kejadian serupa tidak terulang. Doni memutuskan memulai hidup baru di kampung halamannya, memutus total hubungan dengan dunia preman, meninggalkan kisah kelamnya di pasar malam. Sementara itu, Rico, Macan, menunggu proses hukum di penjara, menghadapi serangkaian dakwaan yang menjeratnya tanpa ada lagi perlindungan polisi korup. Beberapa media menyoroti kisah Ramjit, pria parubaya asal India yang ternyata mantan prajurit, namun ia enggan populer, lebih suka kembali berdagang martabak dengan tenang. Dengan gerobak barunya, Ramjit pun masih setia mengikuti rombongan Rame Hore, berpindah desa setiap 3 bulan, membawa cita rasa martabak khas India Indonesia yang legendaris. Meski pernah melalui pertumpahan darah, Ramjit menutup buku lamanya dengan rasa lega, siap menatap masa depan yang lebih baik di tanah yang kini ia sebut sebagai rumah keduanya.